Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan kita masuk pada poin ke-25 tentang keutamaan membaca ayat kursi. Dan sesungguhnya ayat kursi adalah salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jelaskan. Sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamuta." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya, jika dia mati, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Hadis ini dengan gamblang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mendawamkan, artinya tidak pernah meninggalkan, dibaca pada setiap selesai salat, dijadikan satu dari wirid salat. Wirid salat kan banyak, membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Lah salah satunya juga ayat kursi dibaca di situ. Dan itu dilakukan setiap selesai salat wajib. Maka Nabi SAW menjamin tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Apa maknanya? Para ulama mengatakan yang dimaksud tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal, maka ruh dalam kuburannya itu langsung dijemput oleh para malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya kalau dia meninggal dijamin masuk surga, artinya dia mendapatkan nikmat kubur. Di dalam kuburan itu kan banyak peristiwa. Ada namanya himpitan, ada namanya fitnah,
ada namanya azab dan ada namanya nikmat. Lah orang yang mendawamkan ayat kursi ini, kata para ulama, maka dia langsung mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan nikmat kubur itu muqaddimah dari nikmat surga. Karena kita tahu bahwa kuburan itu salah satu taman dari taman-taman surga. Artinya kalau orang yang mendawamkan ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka langsung dimasukkan ke taman-taman surga dalam kuburannya. Itu makna daripada lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamuta. Tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Baik, sedikit kita bicara tentang keagungan ayat kursi. Kalau kita cerita surat dalam Quran, maka tidak ada yang lebih agung dibandingkan surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita cerita ayat dalam Quran, maka tidak ada yang lebih istimewa melebihi ayat kursi. Walaupun sebagian para ulama berselisih, apakah ada satu ayat dengan ayat yang lainnya dilebihkan? Bukankah semua firman Allah? Menurut Abu Musa al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari, seorang pencetus akidah Asy'ariyah, mengatakan tidak ada satupun ayat yang dilebihkan dengan ayat yang lainnya. Artinya semua ayat sama. Karena namanya firman Allah, ya sama saja. Tabbat yada abi lahabi wa tab sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena sama-sama firman Allah. Tetapi pendapat yang kuat bahwa ada ayat yang diutamakan dibandingkan ayat-ayat yang lainnya, dan ayat kursi itu adalah ayat yang paling istimewa dari seluruh ayat-ayat dalam Quran. Dalilnya adalah hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Ubay ini sedang sholat di masjid. Selesai sholat, hendak pergi dari masjid, tiba-tiba punggungnya ditepuk Nabi. Kemudian tiba-tiba Rasul memanggil dan mengatakan, ya Abal Mungzir. Abal Mungzir itu kunyah daripada atau gelar daripada Ubay ibn Ka'ab. Ya Abal Mungzir, atadri ayya ayati min kitabillahi a'zam. Wahai Abal Mungzir, tahukah engkau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka sebagai adab sahabat tidak langsung menjawab dan mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi Nabi SAW terus mengulang-ulang pertanyaannya. Wahai Abal Mungzir, tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Quran? Akhirnya Ubay bin Ka'ab atau Abul Mungzir pun menjawab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dibaca sampai selesai ayat kursi. Maka dengan bangganya Nabi SAW menepuk dada Ubay, kemudian mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu ya Aba Mungzir. Demi Allah wahai Abu Mungzir, semoga Allah menambah kesemangatan untuk mencari pengetahuan, karena kecerdasan. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa ada ayat yang dilebihkan dari semua ayat, dan ayat itu ada di ayat kursi. Jadi kalau ditanya ibu, ayat yang paling agung dalam Quran itu ayat apa? Ibu sebut surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Kalau ibu ditanya surat apa yang lebih agung dalam Quran, ya ibu katakan surah Al-Fatihah. Jadi kalau surah Al-Fatihah, kalau ayat kursi. Itulah yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Tentu ada alasannya. Nanti kita akan sebutkan alasan kenapa ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Quran. Kita akan sebutkan beberapa keistimewaan ayat kursi dulu. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah itu satu hari
ditugaskan Rasul untuk menjaga pembendarahan zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi setelah zakat-zakat itu terkumpul, kemudian diletakkan di gudang, lah sebagai penjaga zakat itu Abu Hurairah di malam hari. Entah kenapa malam itu datang pencuri mencuri beberapa makanan dari gudang zakat fitrah itu. Maka oleh Abu Hurairah dikejar, kemudian kena tangkap. Kemudian tiba-tiba pencuri ini memberikan alasan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku karena keluargaku susah. Aku ini sedang susah makan, anak-anakku juga susah makan. Maka biarkan aku memberi makan mereka. Karena kasihan, dilepas. Tapi keesokan harinya dia ditanya oleh Rasulullah, seolah-olah Rasul tahu kejadian semalam dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam? Maka Abu Hurairah menceritakan kejadian di malam hari. Tapi Rasul memperingatkan, hati-hati, nanti malam pencuri itu datang lagi. Akhirnya kemudian Abu Hurairah berjaga-jaga karena Rasul sudah ngomong begitu kan. Rupanya betul datang lagi dan mencuri lagi. Ditangkap lagi, alasannya sama lagi, karena dia butuh makan dan keluarganya. Karena kasihan dilepas lagi. Keesokan harinya Rasul bertanya lagi, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakan lagi kisah semalam. Kata Rasul, ingat malam ini dia datang lagi katanya. Karena Rasul sudah mengatakan seperti itu, maka Abu Hurairah berjaga-jaga lagi. Rupanya betul apa yang dikatakan Rasul, datang lagi, mencuri lagi. Tapi kata Abu Hurairah saat menangkap, aku tidak akan melepaskan dan engkau harus menghadap Nabi. Ini sudah ketiga kali. Tapi tiba-tiba pencuri ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku. Kalau engkau melepaskan aku sebagai imbalannya, aku akan mengajarkan satu ayat dalam Quran. Kalau engkau baca sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dan setan tidak mungkin mendekatimu. Maka dipikir-pikir Abu Hurairah, boleh juga, akhirnya dilepas. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya lagi, apa yang kau lakukan dengan pencuri semalam wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah bercerita di sini, sebenarnya wahai Rasul, semalam sudah kutangkap dan mau kuhadapkan kepadamu. Masalahnya dia mengajarkan satu ayat dalam Quran sehingga aku melepasnya. Kemudian Abu Hurairah menceritakan bahwa siapa yang membaca ayat ini, maka Allah akan menjaganya dan tidak akan disentuh setan sampai pagi. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah, kamu tahu nggak siapa pencuri yang 3 hari berturut-turut itu, 3 malam berturut-turut mendatangimu? Abu Hurairah dengan polos mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, sesungguhnya dia adalah syaitan. Setan yang menjelma sebagai pencuri. Adapun dia mengajarkan kepadamu ayat kursi, kata Rasul, sadaqahu wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah menghabarkan sesuatu yang benar kepadamu wahai Abu Hurairah, tapi dia itu pendusta. Jadi khusus masalah ayat kursi yang dihabarkan kepadamu dia benar, tapi selainnya dia pendusta, jangan dibenarkan. Dari sini kita tahu bahwa setan sendiri yang membocorkan rahasia tentang ayat yang ditakutinya. Jadi ayat kursi itu dibocorkan oleh setan. Kalau kamu ingin tidak diganggu aku, kata setan, seolah-olah dia mengatakan, baca ayat kursi gitu maksudnya. Jadi setan yang buat bocor halus itu sama Abu Hurairah. Dan Rasul membenarkannya. Artinya kita sudah tahu bahwa setan itu paling takut dengan ayat kursi. Makanya sebenarnya ngusir setan itu gampang. Ibu kalau takut di toko baca ayat kursi. Ibu kalau takut di rumah baca ayat kursi. Ibu kalau takut jalan di malam hari baca aja ayat kursi. Karena ayat ini ditakuti mereka ya. Ini enggak, lewat di jalan yang menakutkan tidak dibaca ayat kursi, malah bilang permisi, permisi katanya. Gimana setan takut? Kalau naik motor diklakson, tit katanya. Apa maksudnya klakson ini? Terkejutlah setan itu ya. Jadi dari sini Bu, tahu bahwa ayat kursi itu bisa untuk menjaga kita dari gangguan setan. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat dari Ubay ibn Ka'ab. Jadi satu hari Ubay itu menaruh makanan di bejana, di piring bahasa kitanya ya.
Dan itu makanan satu-satunya yang ia makan di situ. Tiba-tiba di malam hari terdengar ada suara langkah kaki. Jadi Ubay bin Ka'ab ini curiga, siapa? Jangan-jangan maling. Masuklah rupanya orang yang dicurigai Ubay bin Ka'ab ini. Ketika hendak mengambil makanan, maka Ubay bin Ka'ab langsung menangkap tangannya. Langsung ketakutan Ubay. Kenapa? Karena tangannya berbulu semuanya. Maka dengan gemetar Ubay mengatakan, siapa kamu? Tiba-tiba orang ini, saya adalah setan katanya. Coba ibu kalau kayak gitu tuh, apa nggak merinding gitu? Ya. Akhirnya kemudian tiba-tiba mengatakan, kenapa kau mencuri makananku katanya. Kemudian dia menceritakan bahwa dia perlu makan. Saya dengar engkau ini orang baik, suka ngasih makanan, makanya aku datang kemari untuk mengambil makananmu katanya. Kemudian dia mengatakan kepada Ubay, wahai Ubay, ya, maukah ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Quran yang kalau kau baca di pagi hari, maka engkau akan dapat pahala dan engkau akan dijaga dari gangguan setan sampai sore hari. Kalau engkau membaca di sore hari, engkau akan diberikan pahala dan engkau akan dijaga dari setan sampai pagi hari. Kemudian Ubay melepasnya. Ini pun keutamaan membaca ayat kursi di pagi dan petang hari. Jadikan dia zikir pagi petang. Ya, untuk supaya dalam satu hari satu malam itu kita terjaga tidak diganggu setan. Nah, ini juga salah satu keutamaan ayat kursi. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu istimewanya ayat kursi ini? Karena dalam ayat kursi ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama yang sangat dikuatkan para ulama, yang disebut dengan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung. Di dalam nama Allah itu kan yang kita kenal ya, ada 99 nama, itu yang kita kenal. Bukan berarti nama Allah terbatas hanya 99, banyak, tapi kita tidak kenal. Cuman yang dikenalkan kepada kita lewat Quran dan Sunnah itu, kalau kita gabung semua jumlahnya, ada 99 nama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Lah, dalam nama-nama Allah itu ada nama yang kalau kita gunakan dalam doa, maka doa kita tidak mungkin ditolak, pasti mustajab. Lah, nama Allah itu disebut Ismul A'zam namanya, nama Allah yang sangat agung, dan itu ada di ayat kursi. Apa nama Allah yang sangat agung? Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dari Asma binti Yazid ibn Sakan, seorang wanita salihah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa fi hatainil ayataini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum inna fihima ismullahil a'zam. Sesungguhnya di dua ayat dalam dua surat, maksudnya dua ayat dalam surat itu, dua surat maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran, terdapat dua ayat dalam dua surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu yang disebut dengan Ismul A'zam, yang kalau seandainya seseorang berdoa dengan nama Allah itu pasti akan dikabulkan, dan siapa yang meminta pasti diberi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam Al-Baqarah, dan dalam surah Al-Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam. Jadi kalau ibu berdoa Allahumma ya hayyu ya qayyum, begitu. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha manusia bergantung kepadamu, baru ibu meminta. Ya, jadi dalam doa itu ibu panggil dulu Allah dengan kata-kata Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum, baru ibu minta. Siapa yang memanggil Allah seperti itu, Allahumma atau ya Allah ya hayyu ya qayyum,
maka doa-doa seseorang tidak mungkin ditolak dan permintaannya tidak mungkin tidak dikabulkan, karena dia telah menyebut Ismul A'zam. Itulah kenapa ayat kursi itu ayat mulia, karena di dalamnya ada Ismul A'zam, nama-nama Allah yang sangat agung. Allah Hayyu dan Qayyum. Inilah yang membedakan ayat kursi dengan ayat-ayat yang lainnya. Belum lagi menurut para ulama, orang yang suka mendawamkan membaca ayat kursi itu, ya pokoknya ibu kadang-kadang baca pagi, siang, sore, malam, ya terserah kemauan ibu tuh, atau dalam zikirnya ibu terus membaca ayat kursi, itu bisa memudahkan untuk mendapatkan rizki, kata ulama. Kemudian juga ibu bisa makin yakin dengan qada dan qadar. Kemudian juga ibu bisa dihindarkan dari mara bahaya. Bahkan ibu akan dimantapkan dalam kesabaran. Bahkan ibu akan senantiasa mudah untuk dikabulkan pada setiap doa dan permintaannya. Ini salah satu keutamaannya, orang yang suka membaca ayat kursi itu. Jadi ini bukan ayat biasa. Jadi ayat kursi ini kalau kita buka poin, mungkin yang paling agungnya adalah 5 poin saja. Sebenarnya banyak, saya akan sebutkan 5 poin. Kenapa ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya? Pertama, berdasarkan nas hadis, di mana Rasul mengatakan kepada Ubay, tahukah kamu ayat yang paling agung? Menunjukkan bahwa ayat kursi itu ayat yang paling agung berdasarkan nas hadis. Satu. Yang kedua, di ayat kursi ini ada makna yang dalam yang tidak ada dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita tahu bahwa ayat dalam Al-Quran itu kan banyak, 6.400 lebih lah, ya, ayat-ayat dalam Quran itu jumlahnya, ya. Tetapi ayat kursi ini berbeda. Jadi kalau seandainya ibu membaca umpamanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, itu kan 2 ayat tuh. Dengan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, itu akan beda maknanya. Atau ibu baca Qul a'udzu birabbin nas, 1 ayat juga tuh. Atau ibu bicara tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau ibu baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan sama-sama 1 ayat itu. Tapi kalau kita memahami makna ayat dalam ayat kursi dengan makna ayat dalam surat-surat yang lain, itu akan dibedakan. Di mana ayat kursi itu sangat dalam sekali dan makna-maknanya tidak terdapat dalam ayat-ayat dalam Quran yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang luar biasanya ayat kursi itu, Bu. Di situ Allah Subhanahu wa taala memulai dengan usul nama. Usul nama itu artinya masdar dari semua nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua nama Allah yang 99 itu kembali ke satu nama ini. Apa itu? Allah. Karena Allah memulakan dengan kalimat Allah kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mulakan dengan kalimat Allah. Dan semua nama itu bersumber dari Allah. Makanya lafaz tauhid itu tidak ada yang mengucapkan la ilaha illa rahman, la ilaha illa al-aziz, la ilaha illa ar-rahim. Tidak ada. Pasti la ilaha illallah. Tidak boleh juga kita katakan la ilaha illa rahman, atau la ilaha illa al-latif, la ilaha illa al-hayy. Tidak boleh. Tetap harus dibaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena semua nama kembali ke lafaz Allah. Sebab kalau la ilaha illa rahman, tidak ada yang berhak disembah kecuali Ar-Rahman umpamanya kan. Ar-Rahman ini bisa saja dia Allah, bisa bukan Allah. Karena di zaman Nabi SAW ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu dijuluki dengan Rahmanul Yamamah. Rahmannya orang-orang Yamamah katanya. Ataupun kalau kita melihat surah Yusuf, ayah angkat Nabi Yusuf yang membeli dari pasar kemudian dididik sampai besar siapa namanya? Al-Aziz namanya. Ya, Al-Aziz diambil dari nama Allah juga kan. Kalau kita katakan la ilaha illa al-aziz umpamanya, bisa saja al-aziz itu bukan Allah, tapi ayahanda, ayah angkatnya Nabi Yusuf kan gitu. Makanya kenapa di sini betapa agungnya ayat kursi itu sehingga dimulai dengan sumber dari seluruh nama-namanya. Allah, Allahu la ilaha
illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang keempat, 17 kata ganti. Kalau kita bedah satu-satu ayat kursi dari awal sampai akhir, itu ada kata ganti, dalam bahasa disebut domir, kata ganti. Sebanyak 17 kata ganti itu kembali kepada Allah. Baik kata ganti mukhatab ataupun kata ganti ghaib, itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 kata ganti, dan itu tidak ada dalam ayat yang lain. Kemudian yang kelima, luar biasanya, bahwa dalam ayat kursi ini terdapat 2 ibadah para malaikat. 2 ibadah para malaikat itu apa? Bertasbih dan bertakdis. Lihat ketika malaikat mengatakan apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kami bertasbih kepadamu dan kami bertakdis kepadamu. Ada tasbih, ada takdis. Nusabbihu dan nuqaddisu. Apa sih bedanya tasbih dengan takdis? Kan sama-sama membersihkan, mensucikan. Kalau tasbih itu artinya membersihkan zatnya Allah dari seluruh kekurangan. Kalau takdis itu membersihkan perbuatan Allah dari seluruh perkara-perkara yang tidak menyempurnakan Allah. Seperti umpamanya dalam ayat kursi, Allah tidak ngantuk. Ini namanya takdis. Karena ngantuk bagi Allah itu perbuatan yang tidak sempurna. Allah tidak tidur, karena tidur bagi Allah itu adalah perbuatan yang tidak sempurna. Tapi ngantuk kepada manusia, tidur kepada manusia, justru itu sempurna. Coba saja ibu kalau seminggu tidak tidur, apa nggak datang ke awal bros, Bu? Tanya ke dokter, kenapa dok saya tak tidur? Pasti dikasih pil. Karena tidak tidur bagi makhluk itu tidak sempurna. Justru yang tidur itu sempurna, apalagi banyak kali tidurnya sempurna kali tuh. Berarti manusia, ibu masih bisa tidur, itu manusia artinya. Malaikat kan nggak tidur. Tapi ada yang sifatnya takdis. Lah, di dalam ayat kursi itu ada tasbih, ada takdis. Ada tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari zat-zatnya, dari zat Allah yang tidak sempurna. Ada yang mensucikan sifatnya dari perbuatannya yang kurang sempurna. Makanya ayat ini sangat agung sekali. Sampai-sampai dikatakan satu-satunya ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi, satu ayat ini menceritakan tauhid dari awal sampai akhir. Dan dalam kaedah para ulama itu, syaraful ilmi ala syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah pengetahuan itu, Bu, itu ditentukan pengetahuan yang akan dipelajarinya. Jadi kemuliaan sebuah pengetahuan atau ilmu itu ditentukan dengan pengetahuan apa yang akan dipelajari. Dan tidak ada pengetahuan yang dipelajari yang lebih mulia melebihi tauhid. Jadi ayat kursi itu menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu. Jadi kalau ibu ditanya, Tuhan ibu siapa sih? Itulah jawabannya ayat kursi. Ibu jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu semua jawaban dari pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu. Karena ini pertanyaan akan ditanya dalam kubur kita tuh. Siapa Rabbmu? Maka jawabannya ada dalam ayat kursi. Nanti kita akan jelaskan secara singkat tafsirnya supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ayat kursi ini banyak sekali keutamaan yang luar biasa. Baik, kita akan tafsirkan sedikit saja biar punya pengetahuan isi daripada ayat kursi. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dialah zat yang maha hidup dan dialah zat yang maha berdiri sendiri. Dari sini saja kita sudah tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah itu diambil dari kata ilah, artinya makhluk yang disembah. Ketika dikasih alif lam menjadi Allah, kalau dibuang alif lam menjadi ilah. Dan kalau kita cerita nama Allah Subhanahu wa taala, Bu, nama Allah itu ada 3. Ada yang disebut dengan Ismullah Al-Jalalah. Ada yang disebut dengan Ismullah Al-Jamalah. Ada yang disebut dengan Ismullah Al-Kamalah.
Jadi nama Allah ada 3. Pertama disebut nama Allah Al-Jalalah yang menunjukkan kebesaran, keagungan. Itu disebut Jalalah. Kemudian yang kedua nama Allah itu disebut Jamalah, keindahan. Ada nama Allah itu menunjukkan keindahannya. Kemudian yang ketiga Al-Kamalah, ada nama Allah itu yang menunjukkan kesempurnaan. Bahwa Allah itu sangat sempurna di mana semua hamba berhajat kepada Allah. Adapun Ismullah Al-Jalalah seperti Allah. Allah itu disebut Al-Jalalah. Jalal itu menunjukkan keagungan, kebesaran. Bahwa Allah itu zat yang wajib kita sembah. Tidak ada selain Allah disembah. Atau contohnya Al-Khalq, Al-Khaliq, Allah itu pencipta. Berarti hanya Allah sebagai pencipta. Atau Al-Mutakabbir, Allah itu yang sombong. Tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah. Itu disebut Jalalah namanya. Jadi keagungan Allah yang tidak boleh ditiru oleh makhluknya. Ya, jadi kalau nama Allah yang sifatnya Jalalah, keagungan, kebesaran, kita tidak boleh meniru. Tetapi kita boleh meniru kebalikannya. Allah sombong, berarti kita rendah hati. Allah itu pencipta, berarti kita hambanya. Jangan pula Allah sombong, kita sombong. Nah, itu kurang ajar namanya ya. Jadi karena meniru nama Allah yang sifatnya Jalalah, keagungan itu harus meniru dengan kebalikannya. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya Ismullah Al-Jamalah, menunjukkan keindahan. Lah kalau nama Allah menunjukkan keindahan, kita harus menirunya. Contoh Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, ya kita mudah memaafkan orang. Allah itu Maha Lembut, ya kita harus lembut, jangan pula kasar. Nah, itu harus ditiru tuh. Ya. Kemudian yang ketiga ada nama Allah itu Kamalah, menunjukkan kesempurnaan. Seperti Somad, Allahus Somad. Ya, Somad itu artinya semua manusia bergantung. Semua makhluk, bukan manusia saja, semua manusia bergantung kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha sempurna, tidak ada cacat bagi Allah. Lah Allah itu adalah nama Allah Al-Jalalah. Maknanya Allah itu zat yang disembah, ya, dan tidak ada selain Allah yang disembah. Kemudian Allah mensifati dirinya Al-Hayyu. Hayyu itu zat yang maha hidup. Satu kisah dalam sejarah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu meyakinkan para sahabat bahwa Rasul sudah meninggal. Karena ketika itu para sahabat nggak yakin masa Nabi meninggal. Bahkan Umar itu sampai mengambil pedang ke rumahnya, kemudian mengangkat pedang dan mengancam manusia. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya, katanya. Saking nggak yakinnya Rasul sudah meninggal. Bahkan Ali tidak sanggup berdiri. Utsman kayak orang gila. Pokoknya nggak yakin kalau Rasul meninggal kala itu. Lah Abu Bakar berdiri, kemudian mengingatkan manusia dan mengatakan ayyuhan nas, ya, wahai manusia, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Hei manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu memiliki nama Al-Hayy, zat yang maha hidup. Konsekuensinya apa, Bu? Kalau kita meyakini Allah zat yang maha hidup, berarti semua hajat-hajat kita akan didengar. Semua hajat-hajat kita akan diberi. Semua hajat-hajat kita pasti dipenuhi. Kenapa? Karena zat yang hidup itu pasti mendengar. Zat yang hidup itu pasti memberi. Zat yang maha hidup itu pasti melihat. Tapi sebaliknya zat yang mati jangan lagi mendengar, jangan lagi melihat, mengijabah saja tidak bisa. Makanya dengan meyakini Allah maha hidup, berarti jangan pernah ada keraguan ketika kita berdoa. Pasti Allah mendengar, pasti Allah melihat, pasti Allah mengijabah. Makanya ayat kursi menunjukkan orang yang suka membacanya akan mudah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian nama Allah yang kedua Al-Qayyum. Allah itu zat yang maha berdiri sendiri, artinya tidak berhajat dengan kita. Satu dunia manusia maksiat, Bu, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Satu dunia manusia beriman tidak menambah kekuasaan Allah, karena Allah tidak berhajat dengan kita. Allah punya tentara para malaikat yang tidak pernah bermaksiat, ya, ngapain pula berhajat dengan kita? Ini satu makna Al-Qayyum. Makna Qayyum yang kedua, artinya Allah itu zat yang maha mampu untuk memberikan semua hajat dan kepentingan manusia.
Sekiranya Bu, logika, satu dunia ini manusia berkumpul di tanah lapang. Jangan manusia, sak jin-jinnya kumpullah di situ. Kemudian masing-masing orang dan jin itu meminta sesuatu. Kan satu manusia dengan manusia yang lain pasti permintaannya berbeda kan? Yang satu minta sembuh, yang satu minta kaya, yang satu minta jodoh, yang satu minta macam-macam, usahanya dimudahkan. Kan macam-macam permintaan orang itu. Lah kalau satu dunia manusia berkumpul dan minta di waktu yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sanggup memberi, dan itu ibarat satu tetes dari ujung jarum yang dicelupkan di lautan, kata Nabi. Jadi kalau ada jarum dicelupkan di lautan, kemudian diangkat, kan ada tuh tetesannya. Satu tetesan itulah cukup untuk memberikan semua permintaan manusia. Bayangkan, dari satu tetes itu lahir profesor orang cerdas. Dari satu tetes itu lahir orang kaya. Dari satu tetes itu lahir para penguasa, pengusaha, dan begitu seterusnya. Masalahnya Bu, terkadang manusia difokuskan dengan satu tetes dan dilupakan dengan lautan. Itu masalahnya. Ya. Kan Allah hanya memberikan satu tetes kepada kita kan, itu mencukupi semua jin dan manusia. Sementara kekayaan Allah itu lautan yang terbentang. Kenapa kita fokus dengan yang satu tetes, melupakan lautan yang satu bentang itu? Akhirnya kita lebih fokus mengejar yang satu tetes, meninggalkan yang lautannya itu. Maksudnya lautan itu adalah akhiratnya, sorganya. Sementara satu tetes itu dunianya. Nah ini yang harus dipahami dari kalimat Al-Qayyum. Jadi kalau ditanya siapa Allah, Allah itu tidak ada zat yang maha berhak disembah kecuali Dia. Siapa Allah? Allah zat yang maha hidup. Siapa Allah? Allah zat yang maha berdiri sendiri dan maha memberikan semua hajat makhluknya. Kemudian kalau ditanya lagi siapa Allah, maka kita jawab lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah pemilik langit dan pemilik bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan pun muncul, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Apa faedahnya untuk kita? Maka kita jawab dalam surah An-Najm kalau tidak salah, bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi itu Bu, supaya Allah membalas orang-orang jahat dengan kejahatannya, dan Allah membalas kebaikan yang terbaik karena kebaikannya. Perhatikan Bu, kalau ibu tatap langit tuh sampai ke atas tuh, natap langit begini, dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ke arasnya sana. Yang kita lihat kan hanya langit pertama saja Bu ya. Karena pandangan kita terbatas. Paling kita lihat awan saja. Bangunan langit pertama saja kita tidak sanggup menatapnya. Ya paling awan-awan saja di atas itu. Tahukah ibu bahwa isi langit itu semua malaikat? Langit pertama, kedua sampai ars itu isi langit itu apa? Malaikat. Jadi makhluk yang ada di langit semua malaikat. Pertanyaannya, malaikat bermaksiat? Tidak ada malaikat yang bermaksiat. Artinya di langit itu tidak ada maksiat. Maksiat di langit itu cuma 2 kali. Pertama, Adam memakan buah larangan. Yang kedua, setan disuruh sujud tak mau, itu saja. Selepas itu tidak ada lagi maksiat di atas langit. Tapi kalau kita lihat ke bumi Bu, lihat ke bumi. Bumi ini gudangnya maksiat tuh. Macam-macam maksiat ada di bumi kan Bu. Orang yang gibah ada di bumi, orang yang dusta ada di bumi, orang yang curang ada di bumi, orang yang zalim ada di bumi, orang yang melakukan kesyirikan, bid'ah, maksiat ada di bumi. Maksiat yang paling kecil sampai yang paling besar komplit lengkap di bumi. Dari sini ada kaidah Bu, Allah itu ditaati karena izinnya, dan Allah itu dimaksiati karena pengetahuannya. Ini kaidah, ini penting. Jadi Allah itu yuta illa biizni wa yu'sa illa biilmi. Allah itu ditaati karena izinnya, dan Allah dimaksiati karena pengetahuannya. Apa maknanya? Seandainya ibu dari lahir sampai meninggal tidak maksiat sama sekali, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin berbuat baiknya, sedikit maksiat lah pokoknya hidupnya ibadah terus. Pertanyaannya, apakah dengan menghabiskan umur ibu ibadah,
dengan berbagai macam ibadah dan sedikit maksiat, ada jaminan ibu masuk surga? Enggak ada. Ada jaminan ibu diterima ibadahnya? Enggak ada jaminan. Ya. Walaupun kita ibadah hari-hari, apakah ada jaminan ibadah ibu diterima? Enggak ada jaminan. Apakah langsung ibu ada jamin masuk surga? Tidak ada jaminan, walaupun dihabiskan untuk ibadah. Kecuali kalau Allah izinkan. Kalau Allah izinkan diterima, baru diterima. Kalau Allah izinkan kita masuk surga, baru masuk surga. Tapi kalau Allah tidak izinkan amalan kita diterima, Allah tidak izinkan kita masuk surga, selamanya kita tidak akan masuk surga. Karena Allah itu ditaati karena izinnya. Ini kaidah. Ya, makanya kenapa Imam Qatadah atau Imam Zuhri atau imam-imam yang lainnya mengatakan, kalau aku tahu satu amalanku diterima, maka cukup untuk modal aku masuk surga. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau aku tahu satu amalanku diterima, berarti aku tahu aku bertakwa. Cuman masalahnya karena aku nggak tahu amalanku diterima, apakah aku bertakwa atau tidak, kan tidak tahu, itu masalahnya. Lah dari sini mintalah kepada Allah izinnya supaya amalan kita diterima. Karena kita tidak ada pengetahuan soal diterima dan tidaknya amalan kita. Hanya berharap amalan kita diterima. Beda dengan maksiat. Jadi kalau ibu-ibu bermaksiat kepada Allah, ibu berdusta, berbohong, bergibah, menzalimi dan begitu seterusnya, itu tidak dilakukan kecuali karena pengetahuan, bukan karena izin. Maksiat itu tidak perlu belajar. Masuk neraka itu tidak perlu izin. Jadi kalau seandainya seseorang itu bermaksiat, tidak perlu izin sama Allah, pasti masuk neraka. Tidak perlu habis bermaksiat, ya Allah izin apakah saya masuk neraka atau tidak. Tidak ada ceritanya, langsung masuk neraka. Karena orang maksiat itu tahu dirinya sedang bermaksiat karena pengetahuannya, bukan karena izin Allah. Dia tahu sedang bermaksiat. Pamannya orang mencuri, dia tahu dia sedang mencuri. Dia tahu dia sedang berzina. Tidak perlu dikasih izin masuk neraka, langsung masuk neraka, itu maksudnya. Lah dari sini ada kaidah tadi bahwa Allah ditaati karena izinnya dan Allah dimaksiati karena pengetahuannya. Inilah makna dari lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian di sini kalau ditanya lagi siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita, jawab man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Bahwa tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu ada dua, Bu. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Ya. Dalam ibadah kita kenal namanya ada asyaf'u wal watru. Ada asyaf'u wal adlu. Ada syafaat artinya sesuatu yang sunnah. Ya. Ada disebut al-adlu, itu di sesuatu yang wajib. Makanya ada hadis yang banyak sekali mengatakan ada orang itu kalau melakukan ini tidak akan diterima syafaat dan adilnya. Apa sih syafaat, apa itu adil? Ulama mengatakan syafaat itu istilah bagi yang sunnah, al-adlu itu istilah bagi yang wajib. Dan dua-duanya harus ada. Kenapa sunnah-sunnah itu disebut syafaat? Ya. Karena sunnah-sunnah itulah yang terkadang menentukan yang wajib diterima amalannya. Makanya kenapa dalam solat ada solat wajib, ada solat sunnah, ada haji, ada umroh, ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah, ada zakat yang wajib, ada sedekah sunnah, kan itu. Kenapa dalam wajib itu mesti ada sunnahnya? Lah sunnah itu diistilahkan syafaat, Bu. Bahwa kalau amalan wajib kita ingin diterima, maka lakukan yang sunnah, gitu maksudnya. Kalau solat wajib kita ingin diterima, banyak-banyak melakukan solat sunnah. Kalau puasa wajib kita ingin diterima, banyak-banyak puasa sunnah. Kalau zakat kita ingin diterima, banyak-banyak sedekah sunnah. Kalau haji kita ingin diterima, banyak-banyak umroh sunnah, gitu maksudnya. Karena solat sunnah itu syafaat sebagai diterima dan tidaknya amalan wajib untuk Allah. Ini di dunia. Adapun di akhirat ya tentu syafaat itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang memang diberikan izin Allah, dan tidak ada yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kecuali para nabi. Salah satunya Nabi SAW. Dan kita tidak akan diberikan syafaat kecuali karena redhonya.
Kalau Allah tidak ridho, kita akan dapat syafaat. Tapi kalau Allah ridho, kita pasti akan berikan syafaat. Berarti ada izin, ada ridho. Izin kepada yang memberikan syafaat, ridho kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dan Allah tidak ridho kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya Abu Hurairah mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Kata Rasul dari hadis Abu Hurairah, orang yang paling bahagia pada hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat, perbanyak ibadah di dunia. Lakukan perintah, jauhi larangan, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan. Itulah kalau ingin dapat syafaat. Karena ada orang yang sekarang itu aneh. Ya, kalau Nabi masih hidup, bolehlah kita datang kepada Nabi. Rasul berikan syafaat saya di akhirat. Boleh, seperti Anas meminta kepada Rasul dan Rasul masih hidup. Tapi kalau Rasul sudah mati, kita tidak boleh datang ke kuburannya, meminta-minta kepada kuburan Nabi. Ya, karena itu tidak ada gunanya. Kalau kita ingin selamat di akhirat, perbanyak amal soleh. Ya, saya tuh lihat di YouTube ya, ada satu ajaran di Malaysia. Ya, dia ngomong di murid-muridnya, kalau kalian menjadi pengikutku, tenang. Kalau kalian masuk neraka, gampang. Nanti ku lempar serbanku, tinggal tangkap saja. Nanti ku tarik, ku masukkan ke sorga. Enak gak tuh ajaran kayak gitu? Kok Nabi saja loh ingin menolong umatnya, tidak semudah itu. Nabi datang kepada Allah, kemudian sujud lama sekali di bawah arsy-Nya, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'saka, sal tu'ta, qul tusma, isfa tushaffa. Angkat kepalamu, ngomong kau didengar, mintalah kau akan diberi, mintalah syafaat kau akan diberikan syafaat. Jadi Rasul itu sampai sujud lama, takut gak dapat syafaat. Ini kiai satu dari Malaysia ini mudah kali dia, ikut aku katanya. Kalau kalian masuk neraka gampang, ku lempar serbanku, nanti akan manjang tuh serbanku itu. Tangkap aja ujungnya, ku tarik kayak orang mancing bu jadi. Jadi mancing orang penuh neraka dilempar ke sorga. Kan enak kali itu ajaran kayak gitu. Itu kibul semuanya. Mana ada ajaran kayak gitu. Ya. Jadi ini juga salah satu yang harus dipahami, bahwa syafaat itu tidak berlaku kecuali izin Allah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak sanggup berikan syafaat kecuali dengan izin dan redha Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja nggak bisa melakukannya. Ini kiai satu di Malaysia kok bisa gitu. Kan lebih hebat dari malaikat namanya, Bu, ya. Kemudian juga setelah itu Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau ditanya siapa Allah, dialah zat yang maha mengetahui ma bi aydihim, apa yang ada di hadapannya, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangnya. Maksudnya yang di depannya itu maksudnya dunia, yang di belakangnya maksudnya akhirat. Jadi Allah mengetahui perkara dunia dan Allah mengetahui perkara akhirat. Dan pengetahuan Allah itu meliputi semua makhluknya. Ingat, kemampuan kita melihat, kemampuan kita mendengar, itu ada batasnya. Walaupun pakai kacamata pun, sampai kemana lah batas melihat itu pasti ada batasnya. Kita mendengar, itu ada batasnya. Kita saja tidak tahu di rumah ngomong apa orang-orang itu. Itu ada batasnya. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Bahkan sekalipun gelap gulita, dedaunan yang jatuh berapa jumlahnya, pohon apa saja yang jatuh daunnya, di mana letaknya, semua Allah tahu. Tapi kita ini tidak tahu. Bahkan satu jengkal di bawah kaki kita tidak tahu ada cacingnya atau tidak. Karena kita tidak memiliki pengetahuan sehebat itu. Makanya ketika Musa dan Khidir satu perahu, tiba-tiba ada burung dari langit nuki sampai ke lautan. Kemudian meneguk satu tegukan, kemudian terbang lagi. Kata Khidir kepada Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu kalau kita gabung katanya, maka itu seperti tegukan air itu katanya, yang diteguk oleh burung. Lautan Allah inilah pengetahuannya katanya. Saking besarnya pengetahuan Allah yang meliputi segalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada yang meliputi dengan sesuatu dari pengetahuannya kecuali dengan kehendaknya. Kemudian Allah mengatakan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh, maka kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Inilah kenapa disebut ayat ini ayat kursi, karena ada kalimat kursi di sini. Apa sih kursi itu, Bu?
Kenapa ayat ini disebut kursi? Saya kira kan ibu banyak juga kursi di rumah kan. Ada kursi di depan, ada kursi ruang tamu, ada kursi di belakang tempat makan. Apakah itu yang dimaksud kursi? Bukan. Ada sebagian para ulama mengatakan maksud kursi di sini artinya pengetahuan. Jadi ayat ini bicara soal pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan kursi itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Bahkan paling besar. Bahkan tidak ada yang lebih besar daripada kursi. Karena ada yang mentafsirkan kursi itu adalah arsy. Jadi kalau disebut arsy ya kursi, kalau disebut kursi arsy. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga bahwa yang dimaksud kursi itu artinya kemampuan Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, ini pendapat yang kuat wallahu alam, ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dikuatkan banyak para ulama salaf, mengatakan yang dimaksud kursi itu tempat pijakan kedua kaki Allah. Jadi kalau umpamanya ibu duduk di kursi, kemudian di situ ada keset gitu ya di bawah ya. Kemudian kaki ibu diletakkan di kesetnya itu, lah keset itu disebut kursi. Ya, jadi tempat pijakan kedua kaki Allah itu disebut kursi. Lah kalau tempat pijakannya saja lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Wasi'a kursius samawati wal ardh. Makanya ketika Rasul mengatakan kalau kita ingin bandingkan kursi dengan langit dan bumi itu, ibu datang ke padang pasir, copot cincin, letakkan di tengah padang pasir, kata Rasul cincinnya itulah langit dan bumi, sementara padang pasirnya itulah kursinya. Makanya kursi itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak ada yang memberatkan Allah untuk menjaga keduanya. Allah tidak berat. Ya. Kenapa? Karena Allah itu sinatun wala naum, dia tidak tersentuh dengan perasaan kantuk dan juga tidak pernah tersentuh dengan tidur. Artinya begini, Bu. Kenapa Allah tidak boleh ngantuk? Kenapa Allah tidak boleh tidur? Ibu kalau masak ngantuk atau ibu tidur masak gini, jadi apa tuh kue? Pasti gosong, ya kan? Atau kebakaran. Kalau ibu kendaraan dari sini pulang ngantuk, pasti nabrak. Atau tidur nyetir, pasti nabrak kan itu ya. Artinya kalau makhluk saja, kalau sampai terjadi seperti itu, pasti akan celaka tuh. Pasti akan binasa itu. Ya. Ibu nyetir nih, tidur, pasti bangun di depannya mungkar nakir, Bu. Coba saja, ya. Pasti akan binasa kan. Lah Nabi Musa, ada sebuah hadis, memang Ibnu Katsir mengatakan hadis ini lemah atau mungkar, tetapi kita ambil ibrahnya. Jadi Nabi Musa ini bertanya kepada malaikat, apakah Rob kami ini tidur ataupun ngantuk? Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril untuk mengambil 2 bejana dan mengatakan, wahai Musa, berdiri kamu. Akhirnya Musa berdiri. Peganglah 1 bejana ini di tangan kananmu dan bejana di tangan kirimu. Kau berdiri, jangan sampai jatuh bejana itu. Kata Nabi Musa, sampai kapan? Sudah, berdiri saja. Akhirnya Musa berdiri lama sampai ngantuk, Bu. Ketika ngantuk, 1 bejananya jatuh. Dia kaget gitu ya. Dan dia pertahankan 1 bejana lagi karena saking lamanya ngantuk, tertidur. Akhirnya jatuh lagi. Lah kata Jibril, kalau Allah seperti kamu, hancur kiamat dunia ini. Pasti tuh bintang itu bertabrak-tabrakan tuh jadinya. Siapa yang akan mau ngasih itu semua? Lah makanya Allah tidak pernah tersentuh dengan kantuk, apalagi tersentuh dengan tidur. Nah ini makna secara global saja ya, karena kalau dibentangkan tafsirnya memang agak panjang. Tapi inilah inti daripada ayat kursi. Oleh karena itulah maka ayat kursi itu sangat dianjurkan dibaca selepas sholat. Ya, sholat wajib 5 waktu. Kemudian yang kedua dianjurkan digunakan zikir pagi petang. Kemudian yang ketiga digunakan sebelum tidur. Ya, ibu baca sebelum tidur. Kemudian yang keempat, ibu bisa membaca untuk meruqyah. Kemudian yang keempat, ibu bisa membaca di tempat-tempat yang menakutkan. Inilah 5 perkara boleh kita membaca ayat kursi. Wallahu alam. Kalau ada yang mau tanya silakan atau kita tutup. Baik, kalau tidak, karena ini juga hari Jumat ya, mungkin masjidnya dalam surga.
dari api neraka ini adalah doa yang sangat dianjurkan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian hendak meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah sorga yang paling tinggi, jangan tanggung-tanggung. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innaha a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Karena sorga Firdaus itu adalah sorga di mana tidak ada sorga yang lebih tinggi dibandingkan Firdaus, karena atapnya langsung arsy. Dari sini kita diajarkan kalau meminta sorga, minta langsung yang paling tinggi. Tidak mustahil bagi Allah mengabulkan kok. Dan jangan merasa aku nggak pantas di situ. Ndak, minta. Ini Rasul yang menyuruh seperti itu. Tapi walaupun demikian tidak boleh berlebihan. Ya Allah, berikan sorga. Di sorganya ada kolam, ada taman, ada gubu. Itu tidak perlu dirinci, Bu. Ngapain dirinci? Ya. Kenapa? Karena tanpa dirinci pun kenikmatan sorga itu jauh dari bayangan kita. Justru kalau memerinci seperti itu bagian daripada ghulu. Tidak boleh itu masuk dalam melampaui batas dalam doa. Cukup minta sorga, titik situ. Ya. Karena dalam sorga itu sudah lengkap semuanya. Tidak perlu dirinci satu-satu. Dan tidak bisa juga dirinci kenikmatan sorga itu. Makanya cukup meminta sorga saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada dia sebuah doa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah diajarkan oleh Rasul sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Jadi inilah doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan semuanya. Baik kebaikan yang disegerakan atau kebaikan yang diakhirkan. Baik kebaikan itu aku ketahui atau aku tidak ketahui. Dan aku berlindung dari keburukan, baik yang disegerakan atau yang diakhirkan, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak secara langsung mengajarkan kepada kita dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Rasul menyarankan kepada Aisyah untuk meminta sorga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi inilah doa yang paling agung. Doa yang paling agung itu adalah meminta sorga dan dijauhkan dari neraka. Karena tujuan kita kan itu, masuk sorga dan tidak mau masuk neraka. Lalu tujuan ibu masuk ke Masjid Sukajadi belajar itu apa? Kalau tidak ingin masuk sorga, pasti ingin masuk sorga. Makanya kenapa Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majlis-majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Artinya kan tujuan kita ini cari sorga sebenarnya, apalagi ya. Tapi sedikit kita bicara
tentang doa ini. Apakah orang masuk surga itu cukup dengan berdoa? Artinya Allah ketika memberikan surga kepada kita ini cukup berdoa, ataukah di sana ada amalan-amalan lain yang bisa memudahkan kita masuk surga? Di dunia ini ada makhluk yang tidak menghendaki kita masuk surga. Di dunia ini ada manusia atau makhluk yang tidak menghendaki kita masuk surga. Siapa mereka? Pertama, syaitan. Setan itu tidak mau kita masuk surga. Makanya kenapa kemudian setan pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semua anak Adam. Kenapa iblis itu bersumpah seperti itu? Karena iblis tidak mau anak Adam atau Adam sendiri dimasukkan ke dalam surga, makanya berusaha disesatkannya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai setan itu memfitnah kalian sebagaimana setan itu pernah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Jadi yang mengeluarkan bapak kita Adam alaihi salatu wasalam dari surga itu siapa? Iblis atau syaitan. Lah sebagaimana dia setelah berhasil mengeluarkan bapak kita dari surga, maka dia akan berupaya keras supaya kita tidak masuk surga sebagai turunannya. Makanya kenapa kita banyak-banyak berlindung dari setan, karena setan itu tidak menghendaki kita masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak menghendaki kita masuk surga adalah ad-du'atu al-mu'minuna bi batilihim. Para dai-dai atau para ustaz, para kiai yang mereka mendakwahkan dakwah kesesatan. Jadi ustaz-ustaz atau kiai-kiai atau oknum-oknum lah kita katakan, yang mereka mendakwahkan dakwah mereka itu kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yansurun. Dan kami telah jadikan mereka para a'immah, para penyeru-penyeru yang menyeru manusia ke dalam neraka. Jadi ada orang-orang itu yang sengaja tidak menggiring umatnya ke dalam sorga, tapi justru menggiring umatnya ke dalam neraka. Itulah dai-dai sesat yang menyesatkan orang. Seperti contohnya umpamanya ada seorang dai atau ajaran dalam Islam itu yang memerintahkan tidak perlu sholat umpamanya kan. Kan ada itu satu ajaran itu, dan itu banyak di negeri kita di Indonesia ini, yang memerintahkan kita itu untuk tidak sholat seperti yang dilakukan Nabi. Jadi sholatnya itu cukup ingat saja, nggak seperti yang kita lakukan, takbir dulu, nanti baca Fatihah, baca surat, ada rukunya, ada sujudnya, tasyahudnya, nggak perlu katanya. Jadi cukup saja kita ini ingat Allah. Namanya ibadah eling namanya. Yang penting eling katanya. Kenapa demikian? Bukan tidak berdalil, Bu, berdalil. Di Quran lagi dalilnya. Mereka mengatakan, bukankah Allah mengatakan inna salata li dzikri katanya. Salat itu untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat tak perlu salat gitu maksudnya. Kan enak pendalilannya tuh. Karena salat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah tak perlu sholat. Ini kan aneh orang kayak gini.
Orang yang paling ingat Allah itu Nabi. Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun, baik wajibnya ataupun sunnahnya. Hati-hatilah dari dua makhluk ini, karena dua makhluk ini tidak suka kita masuk surga. Pertama syaitan, yang kedua para duat yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang Al-Baqarah ayat 22, ayat 221 justru terbalik. Kalau kita membaca 221 dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Allahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idni. Allah justru menyeru manusia untuk masuk ke dalam surga dan untuk mendapatkan ampunannya. Tetapi setan dan dai-dai sesat ini sebaliknya, mereka meminta kita untuk masuk neraka. Lalu amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga selain daripada doa? Karena doa itu kan harus dengan sebab, ya Bu ya. Doa saja tidak cukup. Ada sebuah hadis seorang sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ketika suka membantu Nabi SAW dan usianya masih 10 tahun. Jadi Rabi'ah mengatakan kepada Rasul, Rasul mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, engkau sudah banyak membantu. Ini anak kecil, tapi suka bantu Nabi. Kalau malam-malam itu jarang tidur dia, dan tidurnya pun bersandar di samping pintu rumah Nabi. Takut kalau Nabi bangun malam hari, dia butuh air wudu, dia butuh sandal, dia butuh siwak, dia sudah mempersiapkan. Dan itu setiap malam tuh, usianya masih 10 tahun. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, Bu. Jadi satu hari dia memanggil Rabi'ah dan mengatakan, Rabi'ah al-Aslami ini, wahai Rabi'ah, engkau sudah banyak membantuku. Kira-kira kalau engkau hendak meminta sesuatu sebagai upah dariku, kira-kira apa? Maka tiba-tiba kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, aku tidak menghendaki apapun kecuali inni uridu ma'aka fil jannah. Aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Anak kecil loh ya, umur 10 tahun. Dia tidak terpikir soal mainan, soal dunia, enggak. Itulah orang-orang yang berada di tarbiyah yang benar tuh. Jadi yang diinginkan itu bukan apa-apa. Dia ingin masuk sorga, bukan hanya sekedar masuk sorga, ingin menjadi teman Nabi pula di sorga. Tapi apakah Nabi SAW menolaknya? Tidak. Rasul hanya mengatakan, fa'inni ala dzikrika fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Kata Nabi SAW, kalau engkau ingin seperti itu, maka bantulah diriku untuk mengabulkan keinginanmu, tapi syaratnya perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sujud, perbanyak sholat gitu maksudnya ya. Dari sini kita tahu bahwa doa saja tidak cukup, tapi harus ada upaya. Lalu apa upaya-upaya supaya kita ini dimudahkan dimasukkan ke dalam surga? Yang pertama, al-mu'minuna alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman yang mereka memperbanyak amal saleh. Dan itu ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah 25 dan surah Al-Ankabut 58, kemudian terulang dalam Al-A'raf juga 42. Contohnya Al-Ankabut 58, Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan tempatkan mereka di sorga, dan mereka akan mendapatkan kamar-kamar indah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya
dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi yang pertama adalah perbanyak amal saleh. Amal apa saja yang penting saleh. Maksudnya amal saleh itu yang penting amal itu dicintai, yang penting amal itu diridhoi Allah, itulah disebut amal saleh. Berarti amal saleh ini bukan hanya salat saja. Ya, amal saleh ini mencakup kata-kata. Kalau kata-kata itu Allah suka, Allah ridha, maka itu amal saleh. Perbuatan, selama perbuatan itu Allah suka, Allah ridha, itu juga perbuatan dikategorikan amal saleh, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, al-muttaqun, orang-orang yang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berusaha kita untuk bertakwa. Dan definisi orang yang bertakwa ini memang macam-macam, disebutkan oleh para ulama. Definisi orang yang bertakwa ini macam-macam, tapi intinya adalah takwa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu inti daripada takwa. Tapi ada makna takwa itu yang luar biasa, yang pernah didefinisikan oleh siapa? Ibnu Umar, yang pernah saya sampaikan di sini. Jadi Ibnu Umar ditanya, apa makna takwa? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, alla tadunanna annaka khairun min ahadin. Jadi makna takwa itu, jangan kau kira atau jangan kau sangka engkau ini jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Jangan sekali-kali dalam hati kita ini terbentik bahwa ibadah saya lebih baik daripada ibadah orang itu. Tobat saya lebih baik daripada tobat orang itu. Takwa saya lebih baik dibandingkan takwa orang ini. Amal soleh saya lebih baik dibandingkan amal soleh orang ini. Jangan. Karena orang seperti itu jauh dari ketakwaan. Di zaman Nabi, para sahabat pernah membicarakan seseorang yang ibadahnya itu tidak bisa disaingi oleh sahabat lainnya. Saking rajinnya. Solatnya, puasanya, zikirnya, baca Quran luar biasa, sehingga menjadi perbincangan para sahabat. Tiba-tiba ketika Nabi SAW datang, kemudian duduk di majelis mereka, mereka menceritakan orang itu di hadapan Nabi. Kemudian tiba-tiba yang dibicarakan datang pula, dan dilihatnya orang itu rambutnya basah seolah-olah habis wudu. Kemudian keningnya hitam seolah-olah ahli sujud, dan begitu seterusnya. Jadi sahabat mengatakan, ya Rasul, yang kami ceritakan itu yang kemari, katanya. Ya Rasul melirik orang itu. Tapi Rasul SAW hanya mengatakan, sesungguhnya di wajahnya ada sentuhan syaitan, katanya. Jadi sahabat heran kan itu. Macam mana Nabi SAW bicara seperti itu? Padahal di mata para sahabat, orang itu orang terbaik di antara mereka. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, zikir, pokoknya semua ibadah paling rajin sendiri. Tapi kenapa Rasul mengatakan di wajahnya ada sentuhan setan? Jadi keheranan para sahabat ini semakin menjadi-jadi. Akhirnya ketika orang yang dibicarakan itu minta izin untuk duduk di majelis Rasul, kemudian Rasul bertanya kepada dia, saya bertanya atas nama Allah, tolong jawab dengan jujur. Maka sahabat yang dibicarakan ini, tentu wahai Rasul, apa pertanyaan? Dia mengatakan, apakah engkau apabila pulang ke kabilahmu, ke kaummu itu, dalam hatimu kau merasa lebih baik dibandingkan mereka? Maka dengan jujur dia mengatakan, iya wahai Rasul. Maka Rasul apa? Berarti di wajahmu ada sentuhan setan. Nah itu Rasul mengatakan di wajahmu ada sentuhan setan. Kenapa? Karena dalam hatinya kalau dia pulang ke kampungnya, dia merasa lebih alim, ya. Dia merasa lebih hebat ibadahnya dibandingkan orang-orang di kampungnya itu. Nah, jangan sampai kemudian kita ini terbentik seperti itu. Karena di antara kita masih ada yang kadang-kadang jelas-jelas di lisannya ngomong seperti itu. Alah, ibadah dia saja masih lebih baik dari aku kok, katanya. Kan ada tuh orang ngomong begitu tuh. Apa ibu-ibu saya tidak tahu, ya. Tapi kadang-kadang meremehkan orang. Pamannya mungkin ibu-ibu yang sudah hijrah, sudah ngaji, pakaiannya syar'i, sering hadir di majelis ilmu,
Datanglah kemudian jamaah, pakai jilbab pun tidak. Kemudian mau duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang pandangan kita sinis, ya. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang berjilbab itu memiliki amalan seperti orang yang tidak pakai jilbab umpamanya. Ya walaupun seandainya kita bicara mana yang lebih baik, yang pakai jilbab atau tidak, ya jelas yang pakai jilbab dapat pahala tadi. Tapi kalau tiba-tiba kemudian dia meremehkan orang gara-gara tidak berpenampilan seperti dia, kemudian dia merasa aku lebih bisa menutup aurat dibandingkan dia. Kalau itu hanya sekedar tahadus bin nikmah nggak apa-apa. Artinya kita hendak menampakkan nikmat Allah yang sudah berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah saya sudah pakai jilbab, dia tidak. Itu namanya tahadus bin nikmah, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya meremehkan gitu ya, seolah-olah dengan pakaian dia lebih suci, ya lebih bersih dari dosa dibandingkan orang, lah itu namanya ujub. Ya, ujub itu merasa membanggakan diri, dan ulama mengatakan seandainya ada orang yang melakukan dosa kemudian dia menangis karena dosanya, dengan orang yang pakar ibadah tapi dia bangga dengan ibadahnya, maka orang ahli maksiat yang menangis lebih baik dibandingkan orang ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya. Maka yang kedua, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 26. Dan juga Allah sebutkan juga dalam surah Al-Maidah 85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menyebutkan sorga bagi orang-orang yang beriman, maka di ujung ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah 85, wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan bagi orang yang suka berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada manusia itu begini Bu, amalan itu kan terbagi dua ya. Ada amalan yang bersifat lazim, ada amalan yang bersifat muta'addi. Lazim itu maksudnya manfaatnya balik ke kita sendiri. Seperti baca Quran itu kan balik ke kita namanya ya. Puasa ya balik ke kita, berzikir ya balik ke kita. Ada amalan itu yang justru manfaatnya bukan hanya balik ke kita tapi juga ke orang lain. Itu disebut muta'addi namanya. Ya, seperti orang yang berbuat baik, entah dengan lisannya dia berdakwah, entah dengan perbuatannya dia menolong, mengangkatkan barang, ya, atau meminjamkan sesuatu, atau meringankan beban orang, itu namanya berbuat baik kepada orang. Lah ulama mengatakan bahwa amalan yang bersifat manfaatnya kepada orang itu jauh lebih berpahala dibandingkan amalan yang hanya kembali kepada yang beramal. Ingat ya. Jadi amalan yang sifatnya muta'addi, manfaatnya dirasakan orang lain, itu lebih berpahala dibandingkan amalan itu yang bersifat hanya untuk kepuasan diri sendiri. Contoh umpamanya, ibu sudah umroh 3 kali, mau ke 4 kali. Umrah itu manfaatnya kepada siapa? Diri kita saja kan, kepuasan kita saja, bisa ibadah, bisa doa di tanah suci. Ya. Tapi kalau seandainya ibu kemudian uang umroh yang keempat kalinya itulah tidak jadilah, saya sudah 3 kali umroh, mendingan saya sedekahkan saja kepada orang yang susah, kepada orang miskin. Maka sedekah kepada orang miskin dan ibu batalkan umrohnya itu lebih baik dibandingkan ibu hanya memuaskan ibadah diri sendiri. Makanya ada satu kisah. Ya, kisah ini memang oleh sebagian ulama sih ada yang mengatakan dilemahkan, tapi kita bisa ambil ibrahnya. Dan saya kisahkan juga di sini. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala itu berdoa karena sudah lama terpisah dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Ahmad. Jadi selama sujudnya Imam Ahmad itu terus mendoakan gurunya Imam Syafi'i setiap hari. Bahkan dijelaskan sampai 40 tahun mendoakan gurunya itu. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ada urusan, entah ada urusan apa, tiba-tiba safar ke Baghdad.
Dan Baghdad itu tempatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i ini akhirnya pengen singgahlah di rumah muridnya Imam Ahmad ini. Lah Imam Ahmad ini kan punya banyak anak. Lah salah satu putri Imam Ahmad itu sangat penasaran dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena bapaknya selalu memuji dan dia tidak pernah melihat sosok Imam Syafi'i, hanya cerita bapaknya saja. Bahwa ada orang alim, orang cerdas begini-begini. Jadi anak perempuannya ini takjub gitu ya, dan pengen ketemu. Lah qadarullah satu hari Imam Syafi'i singgah pula di rumahnya Imam Ahmad dengan kondisi kepalanya diikat karena sedang sakit. Jadi sakit kepala. Orang dulu kalau ibu sakit kepala kan minum bodrek. Kalau orang dulu kan diikat tuh ya supaya ngurangi sakit kepalanya. Itu cara orang dulu ngurangi sakit kepala, diikat kepalanya. Jadi Imam Syafi'i diikat kepalanya karena sedang sakit demam. Ya. Jadi ketika datang ke rumah Imam Ahmad, ya senangnya luar biasa lah Imam Ahmad dan kedatangan gurunya. Maka dia langsung membuatkan tempat yang layak untuk gurunya, kemudian menyuruh istrinya untuk masak dengan masak yang paling lezat gitu ya. Kemudian Imam Ahmad setelah semuanya selesai, diundang Imam Syafi'i untuk makan. Lah tentu anaknya juga memperhatikan, oh ini gurunya Abi ini, Imam Syafi'i. Jadi ketika makan, rupanya Imam Syafi'i itu makan sak kenyang-kenyangnya, sak lahap-lahapnya. Bahasa kitanya apa ya? Congok atau apa tuh? Saking banyak makan tuh kan. Jadi anaknya ini aneh gitu ya. Sunnah Nabi itu makan 3 jari, ini makan 5 jari. Kalau ibu 10 jari kan itu. Jadi makannya banyak Imam Syafi'i ini. Jadi anak yang perempuan nih, betul kayak dia gurunya bapaknya. Masa makannya aja selahap itu? Yang meninggalkan sunnah 3 jari gitu. Dihabiskan lagi. Imam Ahmad senang lah kan gitu. Kenapa? Karena merasa hidangannya itu betul-betul dihargai gurunya kan. Tapi justru anaknya bertanya, masa Imam Syafi'i kayak gitu katanya. Ini satu perkara. Perkara yang kedua, saat di malam hari. Jadi anaknya ngintip, kadang-kadang dia lewat di kamarnya. Kok tak ada gerakan-gerakan Imam Syafi'i itu entah menghabiskan malamnya untuk sholat gitu ya. Untuk sholat witir, untuk tahajud, untuk baca Quran, zikir, tidak. Dilihatnya Imam Syafi'i terlentang saja kayak orang tidur. Ya. Jadi mungkin mindsetnya anaknya Imam Ahmad ini berpikir kalau seorang ulama besar itu harus menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, gitu maksudnya. Ini imam besar kok tidur aja kerjanya. Yang lebih kemudian membuat penasaran lagi anaknya Imam Ahmad di saat subuh. Imam Syafi'i tidak sempat berwudu, kemudian langsung sholat subuh bersama abinya. Jadi sholat tanpa wudu, makin lagi dia berangkan. Betul tak itu Imam Syafi'i? Kok kayak gitu katanya? Kok sholat nggak pakai wudu? Jadi akhirnya untuk menghilangkan penasaran, putrinya Imam Ahmad ini, dia bertanya kepada abinya Imam Ahmad, betul tak itu Imam Syafi'i? Kata ayahnya, iya itu guru saya, kan itu. Emang kenapa dengan dia? Kemudian diceritakan 3 hal itu. Saya ini bingung dengan gurunya Abi itu. Saat makan kok banyak lahapnya luar biasa. Ya, orang kelaparan. Ya. Kemudian dia tidur aja, tak ada nampak-nampak ibadahnya di malam hari. Kemudian yang ketiga, kok sholat nggak pakai wudhu, ini gimana ceritanya ini? Kan nggak boleh sholat tanpa wudhu itu. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala tidak lantas menjawab anaknya. Dia ingin mencoba menanyakan langsung kepada Imam Syafi'i tentang 3 perkara ini. Jadi Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Syafi'i, gurunya, wahai guru, ya, ini titip pertanyaan dari anaknya. Kenapa engkau banyak sekali makan? Saya senang sekali, tapi anak saya bertanya. Kata Imam Syafi'i, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, ta'amul abriya dawaun wa ta'amul bukhala daun, gitu. Makanan orang baik itu akan jadi obat. Dan alhamdulillah setelah saya habiskan makananmu, hilang demamku katanya. Hilang sakit kepalaku.
Karena makanan orang ikhlas, orang baik itu jadi obat. Tapi makanan orang bakhil itu jadi penyakit. Jangan mau ditraktir orang bakhil, Bu. Pulang mencret nanti. Jadi penyakit. Ya. Jadi Imam Ahmad baru ngangguk-ngangguk kan itu. Tapi kalau ibu disuruh makan di tempat orang baik, orang ikhlas, habiskan, Bu. Itu jadi obat itu. Lagi diet Ustaz, habiskan. Apa-apa lagi diet pun. Itu jadi obat itu. Kenapa? Karena keikhlasan seseorang itu mempengaruhi. Orang kalau ikhlas ngasih itu pengaruhi. Jadi kalau ibu sakit tidak perlu ke dokter, cari orang ikhlas minta ditraktir aja. Ya. Jadi akhirnya kemudian Imam Ahmad mulai bertanya lagi. Ini pertanyaan yang kedua, wahai Imam. Kata anak saya, engkau semalaman tidak ada ibadah, tidak ada baca Quran, ya enggak ada zikir, enggak ada apa kan gitu. Kata Imam Syafi'i, enggak begitu katanya. Saya semalam itu tidak tidur, bahkan tidak bisa tidur. Karena saya memikirkan satu hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah dari satu hadis itu aku keluarkan 100 faedah. Jadi semalam itu dia memikirkan satu hadis, kemudian dia mulai mencatat gitu ya. Dalam pikirannya hadis ini faedahnya. Ini sampai aku bisa mengumpulkan 100 faedah. Imam Ahmad takjub. Kecerdasan gurunya. Kata Imam Ahmad, hadis apa itu? Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis Abu Umair. Abu Umair itu adalah anak daripada Abu Talha, masih kecil tapi sudah dipanggil Abu. Masih kecil, itu adiknya Anas bin Malik, masih kecil ya, belum balik gitu. Anas bin Malik usianya 10 tahun, mungkin dia separohnya 5 tahun. Namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya peliharaan burung, dikasih nama Nughair. Dari sini boleh ibu kalau punya peliharaan dikasih nama. Tapi jangan pula nama-nama yang menistakan agama, jangan. Ya. Masa ini kucingnya siapa namanya? Jibril. Nah, enggak boleh, nama malaikat. Masa dikasih kucing kan gitu ya. Ya nama-nama itu yang enggak ada. Siapa nama kucingnya? Bejo namanya kan. Nah, enggak apa-apa kan, enggak menistakan kan. Nanti orang namanya Bejo marah. Intinya bahwa jangan kasih nama itu yang menistakan. Ya, boleh nama-nama yang lain, tapi jangan. Tapi boleh kita ini memberi nama kepada binatang. Ibu punya kucing kasih nama boleh. Ya, karena si Abu Umair ini punya burung, ya semacam burung pipit gitu, dikasih nama Nughair. Karena anak kecil, Bu, umur 5 tahun, enggak pandailah melihara binatang, entah keceki gitu, matilah burung nih. Jadi karena mainannya mati, ingat Bu, anak kecil itu lebih sedih kalau kehilangan mainan dibandingkan kehilangan ibunya. Ya. Jadi akhirnya mau nangis. Kakaknya si Anas bin Malik itu yang umur 10 tahun dan sudah menjadi pembantu Rasul melapor sama Nabi. Ya, Rasul, adik saya menangis karena burung mainannya mati katanya. Akhirnya Nabi SAW mendatangi Abu Umair, anak kecil ini, takziah karena kematian burung. Ada nggak Bu, ibu ada tetangga mati kucing takziah gitu kan? Ikut bela sungkawa gitu. Tapi Rasulullah SAW itu ke takziah tuh. Jadi menenangkanlah anak kecil usia 5 tahun namanya Abu Umair. Kata Nabi SAW dengan bercanda itu, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung musi Nughair itu? Dia mengatakan, mati Rasul kecekik katanya. Jadi hadisnya sampai di situ. Ya. Tapi hadis ini kata Imam Syafi'i, aku bisa mengeluarkan 100 faedah, coba bayangkan. Padahal cerita burung, tapi dia bisa mengeluarkan. Jadi Imam Ahmad mengatakan, kalau gitu berikan saya pengetahuan tentang 100 faedah dari hadis itu. Kemudian Imam Syafi'i satu-satu menjelaskan. Ya, salah satunya bolehnya kita ini memiliki binatang kemudian diberi nama. Bolehnya kita ini menghibur anak-anak dengan takziah. Pokoknya disebutkan satu-satu kaidahnya. Dari situ geleng-geleng Imam Ahmad karena melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, ini yang ketiga yang terakhir.
Kata anakku bahwa engkau sholat subuh tidak berwudu, katanya. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Aku ini belum batal dari Isya dan aku tidak tidur. Berarti aku sholat subuh itu menggunakan wudunya Isya, gitu maksudnya. Ya, baru paham, baru setelah diberi tahu kepada anaknya baru ikut takjub anaknya. Syahidnya di sini, Bu, ya, bahwa Imam Syafi'i ini tidak tidur semalam suntuk hanya memikirkan sebuah hadis. Bisa saja Imam Syafi'i itu menghabiskan malam-malamnya, bisa menghabiskan malam-malamnya dengan tahajud, dengan witir, dengan baca Quran, kan bisa saja, Bu. Tapi itu tidak dipilih oleh Imam Syafi'i. Justru dia memilih untuk memikirkan sebuah hadis, kemudian dikeluarkan faedah-faedahnya, karena ini bisa disampaikan kepada manusia nantinya. Dari sini kita tahu bahwa Imam Syafi'i memilih seperti itu karena menurut dia itu amalan yang lebih afdol dibandingkan yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri, gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Itulah disebut muhsin namanya. Orang yang berbuat baik kepada orang. Dan itu balasannya surga. Kemudian yang nomor 5. Al-muti'una lillahi wa li rasulihi. Al-muti'una lillahi wa li rasulihi. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dikekalkan di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Jadi perkara yang bisa masukkan ke sorga, taati Allah dan taati Rasul. Sami'na wa ata'na. Karena Nabi SAW pernah marah di hadapan para sahabat ketika Nabi SAW turun ayat kepada dia surah Al-Baqarah, ya, tentang masalah amalan hati. Jadi para sahabat bertanya dengan turunnya surah Al-Baqarah amanah Rasul itu sampai kepada beberapa ayat, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, ya. Jika kalian tampakkan amalan kalian, kalian akan dihisab. Begitu juga yang disembunyikan. Jadi ketika kalimat itu sampai di telinga para sahabat merasa berat. Rasul, kalau amalan yang ditampakkan dihisab wajarlah. Loh kalau amalan yang disembunyikan, masa dihisab juga? Pamannya ada orang hendak berbuat jahat kemudian tak jadi, ya, masa itu akan dihisab juga? Ini akan berat karena siapa di antara kami yang hatinya bersih terus, gitu ya. Akhirnya Rasul marah dan mengatakan, ataquluna kama qalat banu Israil li Musa, sami'na wa asaina, qulu sami'na wa ata'na. Apakah ucapan kalian ini ingin meniru-niru ucapan Bani Israel kepada Musa, sami'na kami dengar, wa asaina dan lantas kami bermaksiat? Katakan sami'na wa ata'na, kami taat dan kami dengar. Jadi Bani Israel malah kami taat, kami bermaksiat. Tapi Rasul mengatakan jangan katakan seperti itu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan siap taat. Akhirnya setelah itu turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali apa yang sanggup diamalkannya saja. Maksudnya begini, jangan memandang syariat itu berat dulu. Coba dulu amalkan. Nanti kalau tidak sanggup, nanti datang keringanan, gitu maksudnya. Ibu sedang sakit nih, ya. Coba ibu berdiri dulu. Pemain ibu kena asam urat di kakinya, kayaknya sakit-sakit kan. Jangan kebayang, saya nggak bisa berdiri. Jangan gitu, berdiri dulu coba, gitu maksudnya ya. Coba dulu berdiri. Kalau juga tidak bisa baru duduk, gitu. Jangan kebayang, nggak bisa berdiri, sudah duduk saja. Bukan begitu, ya. Coba dulu, waktu kemarin saya bawa jamaah umroh, Bu. Kan rata-rata ada orang tua berapa itu, dah 5 orang itu. Rata-rata sudah sepuh lah usianya. Ketika dari Madinah mau ke Mekah itu, jadi adalah di sana pembimbing yang lain mengatakan, dari sekarang yang tidak sanggup
nanti tawaf, nanti sa'i. Nggak apa-apa, siapa yang mau daftar kursi roda katanya. Ya. Jadi saya semangatilah ibu-ibu, nggak usah bu, nggak usah. Ibu harus yakin bisa. Ya, coba dulu. Nanti kalau setengah perjalanan tawaf atau sa'i tidak kuat, nanti saya pesankan kursi roda. Akhirnya setuju ikut pendapat saya itu. Sampai di Mekah, alhamdulillah bu. Dari tawaf sampai sa'i, tidak ada pakai kursi roda. Semua Allah kuatkan. Nah, itu kan bisa tuh. Jadi kalau sudah mindsetnya kebayang dulu, tidak kuat saya sudah, tidak gitu, coba dulu. Nanti kalau di tengah jalan memang nggak kuat, baru dibolehkan pakai kursi roda. Itu namanya kemudahan. Tapi kan ada upaya dulu tuh. Dalam ibadah itu diupayakan dulu. Kalau sudah tidak sanggup, baru di situ ada kemudahan. Supaya jangan memudah-mudahkan ibadah gitu maksudnya. Karena ibadah ini bukan dimudah-mudahkan. Walaupun hakikatnya ibadah itu mudah. Tapi bukan berarti boleh dimudah-mudahkan. Kemudian yang keenam, as-sadiqun. As-sadiqun, orang-orang yang cinta dengan kebenaran. As-sadiqun itu orang-orang yang cinta dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang as-sadiqun dalam surah Al-Maidah 119. Qala Allah hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Inilah hari di mana kecintaan kebenaran sangat ketika di dunia sangat bermanfaat bagi mereka di akhirat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka mereka akan dapat sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sangat besar. Di sini ada kalimat yanfa'us sadiqin. Jadi orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur cinta dengan kebenaran, maka mereka akan dijanjikan dengan surga. Kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ditempeli kalimat as-siddiq di belakangnya? Namanya kan Abu Bakar, Abdullah ibnu Utsman namanya. Disebut Abu Bakar karena punya anak namanya Bakar, makanya Abu Bakar ya. Jadi kalau kita menyebut kalimat Abu Bakar, mesti di belakangnya ada kalimat as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq kan itu ya. Kenapa kemudian Abu Bakar selalu ditempeli di ujungnya kalimat as-siddiq tuh? Karena Abu Bakar itu mencintai kebenaran, Bu. Secerdas Abu Bakar itu orang paling cerdas karena dia mampu menghafal nasab. Jadi kabilah-kabilah di Arab itu, satu Quraisy itu Abu Bakar hafal. Jadi kalau ibu ingin bertanya, saya ini siapa ayah saya, kakek saya, buyut saya, pokoknya ibu kehilanganlah soal memori siapa turunannya, itu datang aja ke Abu Bakar itu. Nanti Abu Bakar tahu tuh. Oh kamu ini anak ayahmu si ini, kakekmu si ini, kakek buyutmu si ini. Itu saking cerdasnya Abu Bakar, hampir semua kabilah dihafal. Tetapi orang secerdas Abu Bakar, Bu, dia tidak pernah menggunakan kecerdasannya di hadapan wahyu. Kalau sudah qala Allah, qala Rasul, maka dia orang yang paling membenarkan walaupun tidak masuk di akal. Contoh, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan kalau diceritakan itu kayak dongeng. Ya gimana gak kayak dongeng? Masa dalam satu malam, di zaman itu yang belum ada kendaraan sehebat secanggih sekarang, yang hanya dengan jalan kaki atau naik unta, dan itu kebiasaan orang Mekah itu kalau ke Masjidil Aqsa itu bisa melakukan perjalanan 1 bulan tuh. Kok bisa ditempuh dalam 1 malam? Apa nggak dongeng? Ya. Pakai apa memang Nabi SAW coba sampai ke situ? Kemudian dijelaskan pakai buruk. Buruk ini apa? Semacam dia di bawahnya kuda, di atasnya bighal. Jadi dia kecil, ya, di atasnya keledai, tapi di bawahnya kuda. Dan sekali kemudian melangkah sejauh mata memandang, seolah-olah terbang. Nah, siapa yang pernah melihat buruk coba? Itu kan hanya dalam hadis saja kan. Kemudian belum lagi yang mengherankan adalah dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha lagi coba. Melintasi beberapa langit lagi sampai ke atas. Ini kan macam dongeng jadinya.
Kalau yang menceritakan dukun, ya mungkin kita katakan ini cerita hoax kan gitu ya. Tapi yang menceritakan Nabi. Makanya Abu Bakar mencontohkan ketika kemudian saat Rasul diolok-olok oleh kafir Quraisy, kemudian mereka datang kepada Abu Bakar, tidakkah kau dengar wahai Abu Bakar cerita kawanmu, maksudnya Rasulullah. Kenapa, kata Abu Bakar? Kemudian diceritakan dia melakukan perjalanan 1 malam. Lihat jawaban Abu Bakar untuk membantah orang-orang kafir Quraisy. Dia mengatakan apa? Hei kafir Quraisy, sekalipun dari lisan Rasulullah ada cerita yang lebih mustahil dari perjalanan Isra Mi'raj itu, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Ini kan jawaban telak nih. Seandainya keluar dari lisan Rasul itu ada cerita yang jauh lebih mustahil lagi daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, maka saya yang pertama membenarkannya. Sejak itulah Abu Bakar diembel-embeli belakangnya dengan kalimat as-siddiq itu. Karena dia cinta dengan kebenaran, membenarkan apapun yang dikatakan Allah dan Rasulnya, masuk di akal atau tidak. Ya. Dan harusnya kita gitu seorang muslim. Karena ada orang-orang yang berusaha menabrak-nabrakkan sesuatu yang tidak masuk di akal, akhirnya mengingkari hadis Nabi. Contoh, hadis tentang lalat. Ya. Nabi SAW mengatakan apabila ada lalat masuk ke bejana salah seorang di antara kalian, pamannya ibu lagi ngopi, lagi ngeteh, ya, dan itu sudah las. Kalau tehnya banyak, gulanya masih banyak, ya mungkin kalau kemasukan lalat kan kita bisa buang, kita buat lagi kan itu. Masalahnya itu sudah yang terakhir pula, mau buat lagi gula habis, ya, mau buat lagi tehnya habis, lalat pula iseng masuk di situ. Apa bisa diminum? Kata Rasul bisa. Caranya apa? Celupkan tuh lalatnya, pendamkan sekali ke dalam. Ya. Kenapa kata Rasulullah? Karena di sayapnya ada penyakit, di sayap satunya ada obatnya. Jadi dengan dicelupkan itu, makanya kita lihat, ibu kalau perhatikan, cobalah sekali-kali ibu memperhatikan cara terbangnya lalat. Kalau dia masuk ke air, pasti dia miring, Bu. Karena itu pertahanan dirinya, pasti dia miring tuh. Ya. Maka dia terbang itu biasanya sayap yang beracun dulu masuk, kemudian sayap yang ada penawarnya ke atas dia. Nah, makanya supaya penawarnya itu juga masuk di air itu, langsung dicelupkan sekali. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Ya. Kemudian ada orang mengatakan mana ada lalat itu, ada obatnya, hidupnya di kotoran gua lalat itu. Semua kotor lah. Akhirnya dengan logika yang sederhana, yang ya kekurangan ilmu, akhirnya mereka melemahkan hadis ini. Itu nggak ada hadis itu, nggak masuk di akal. Tapi belakangan setelah para dokter dan ilmuwan meneliti soal hadis ini, terungkap kebenaran kan. Memang di satu sayapnya ada penyakitnya, di satu sayapnya ada obatnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, terkadang penawar racun atau obat sesuatu itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ. Kayak ibu makan duren kan itu, kata orang dulu, habis makan duren ambil cangkangnya dikasih air minum katanya, biar nggak mabok duren katanya. Ya nggak tahu apa betul apa enggak, tapi kan kalau menurut hadis lalat ini kan di situ-situ juga obatnya gitu, maksudnya jauh-jauh. Ya. Lah ini bahkan ada satu kisah itu, ada anak muda mau menangkap semacam binatang apa. Tahu-tahu binatang itu kena gigit binatang. Rupanya berbisa binatang itu, semacam ular atau apa gitu. Ya. Akhirnya dibawa ke tabib. Jadi zaman itu kan pakai tabib, belum ada rumah sakit. Lah rupanya tabib ini menyarankan bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah binatang yang tertentu. Dicari, binatang itu ketangkap. Rupanya itu yang menggigit dia. Jadi obatnya di situ, itu pula yang menggigitnya tuh. Kayak virus corona lah kan gitu kan. Itu juga dari corona juga kan gitu ya. Diambil ininya. Intinya bahwa orang-orang yang mencintai kebenaran itu, maka dia tidak mungkin menggunakan akalnya untuk melawan nas. Kalau sudah nas itu sahih dari Quran dan Sunnah, sudahlah samina wa ta'na. Tidak perlu kita pikirkan jauh-jauh. Karena pasti benar. Itu saja. Pasti benar. Tidak usah diteliti lagi. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa masukkan ke surga adalah alladzina yakhshawnallaha wa yakhafunahu wa yanhauna an-nafsa 'anil hawa al-mukhalif li amrillahi azza wa jalla.
Orang-orang yang berusaha menanamkan perasaan takut kepada Allah. Orang-orang yang berusaha menanamkan perasaan takut kepada Allah. Karena takut ini menjadikan kita terjauh dari larangan. Dulu di zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki yang semua dosa sudah dilakukan dia. Jadi banyak sekali dosanya. Mau dosa kecil, mau dosa besar, pokoknya semua hidupnya penuh dengan dosa. Saat detik wafatnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya dikumpulkan. Dia mengatakan, saya berwasiat kepada kalian, jika besok aku mati, tolong bakar jasadku. Kemudian setelah jadi abu, sebarkan abuku di beberapa lautan di dunia. La in qadarallah, kalau Allah takdirkan dia sanggup membangkitkan aku, katanya, maka dia pasti akan mengazab aku yang dengan azab yang belum pernah siapapun diazab sebelumnya, katanya. Jadi saking takutnya dia diazab oleh Allah, dia berwasiat nyeleneh pula sama anak-anaknya. Pokoknya kamu harus membakar jasadku, abunya sebar di mana-mana. Kalau Allah sanggup membangkitkanku, celaka aku, pasti Allah akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah siapapun diazab seperti itu, katanya. Akhirnya oleh anak-anaknya betul-betul dilaksanakan tuh wasiat bapaknya itu. Setelah meninggal, dikremasi betul-betul, dibakar, kemudian abunya disebar di sungai ini, di lautan ini, pokoknya disebar kemana-mana. Dia tidak paham Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Dikiranya Allah gak bisa membangkitkan seperti itu. Maka akhirnya tiba-tiba abu itu disuruh bangkit oleh Allah. Maka abu dari mana-mana kemudian bersatu. Kemudian jadilah orang itu kemudian dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kau lakukan seperti itu? Apa kau kira aku tidak sanggup membangkitkan dirimu? Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, khaufuka, karena aku takut kepadamu, katanya. Kemudian Allah mengatakan, jujur memang itu rasa takutmu sehingga kau berwasiat seperti itu? Iya, tidak lain dan bukan karena takut yang bersangatan kepadamu ya Rabb, makanya aku melakukan hal yang seperti ini. Maka Allah mengatakan, kalau itu jujur karena rasa takutmu kepadaku, maka ku ampuni dosamu, ku masukkan ku dalam surga. Ini cerita umat dulu ya. Ya, jangan ditiru. Ini kan umat Bani Israel, agamanya bukan Islam kan itu. Jangan pula, wah ini bagus juga hadis ini nih, katanya. Hadis ini menceritakan bukan kisahnya tapi ibrahnya. Dia terasa takut orang ini memasukkan orang ini ke dalam surga, gitu. Karena rasa takut inilah yang menjadikan kita tidak berlaku maksiat, gitu. Kalau orang nggak punya takut ya main terjang saja dia. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari surga, bisa masukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka adalah at-taibuna ilallah. Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beramal, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan mereka tidak mungkin didolimi sedikit pun. Dulu di zaman Bani Israel, dan kisah ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ada seorang laki-laki, seorang pembunuh. Dia membunuh 99 jiwa. Kisah ini kisah nyata di zaman Bani Israel. Jadi ada orang jahat membunuh 99 jiwa. Ibu kalau punya tetangga pembunuh dan membunuhnya itu dengan sadis, mutilasi, mungkin kita katakan sadis sekali orang itu, padahal baru satu orang yang dibunuh, atau mungkin 10 orang lah dibunuh, mungkin kita katakan takut kali, sadis sekali orang itu, kok macam-macam mungkin kita ini penilaiannya. Orang ini yang dibunuh bukan satu, 99 jiwa dibunuh dia. Apa tidak sadis ini orang ini? Tetapi Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dia kapok, akhirnya dia ingin tobat. Ketika dia hendak tobat itu, dia mencari-cari orang-orang yang bisa membimbing dia. Jadi tanya sana, tanya sini, macam mana cara tobat orang yang membunuh 99 jiwa ini. Rupanya dalam perjalanan tobatnya berjumpalah dia dengan seorang rahib, seorang pendeta.
Kemudian bertanya, wahai Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 jiwa. Adakah orang sepertiku bertobat? Langsung dimarahi pendetanya. Ya. Tidak ada tobat bagimu. Dosamu terlampau banyak katanya. Ketika pendeta ini mengatakan seolah-olah tidak ada pintu tobat bagi dia, geramlah si preman ini, Bu. Bangkit jiwa pembunuhnya. Dibantai pendeta itu genap 100 jadinya. Jadi 99 jadi 100 jiwa jadinya kan. Tetapi dia tidak putus asa. Dia terus mencari orang yang bisa membimbing dia. Qadarullah, setelah itu dah lama dia nyari-nyari, ketemulah seorang pendeta lagi, tapi pendeta ini alim. Yang tadi pendeta jahil, bodoh. Makanya kenapa kebodohan ini bisa membunuh atau terbunuh. Ya. Kebodohan ini bisa membunuh kita atau membunuh orang. Contohnya umpamanya dalam kisah ini, karena kebodohannya berfatwa, akhirnya dia dibunuh. Atau mungkin membunuh. Contoh umpamanya dalam kisah tentang pasukan Nabi SAW yang diutus untuk berperang. Rupanya salah satu pasukannya terkena pedang di kepalanya, luka. Tapi Allah menangkan peperangannya. Ketika pulang dalam kondisi menang, yang sahabat terluka kepalanya ini rupanya kecapean, tidur. Dalam tidurnya kemudian mimpi basah. Setelah mimpi basah dia terbangun. Kemudian dia minta fatwa kawan-kawannya. Saya ini mimpi basah, tapi kan kepala saya ini ada luka pedang. Bolehkah orang seperti saya tidak mandi? Kata sahabat, oh tidak bisa, aku harus mandi. Akhirnya mandi, mati. Ya. Karena kan kena air, lukanya makin parah, akhirnya mati. Sampai berita ini kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalakumullah, katanya. Kalian sudah membunuh orang itu. Kemudian di ujung hadis Rasulullah mengatakan apa? Fa inna shifa'al i'asu'alu, obatnya orang bodoh itu tanya, bukan ngasih fatwa. Harusnya tanya dulu sama saya, kok kasih fatwa pula kalian. Tuh kan jadi bunuh orang kan karena kebodohan. Ya. Jadi memang harus cerdas orang itu, jangan bodoh. Nanti bunuh orang atau bunuh diri sendiri jadinya. Nah, kembali kepada kisah preman tadi, ketemulah seorang pendeta tapi dia alim. Kata sang pendeta yang alim ini gini, kalau kau ingin bertobat, ya dosamu itu bisa diampuni oleh Allah, tapi syaratnya dia bilang, di sana ada kampung, kamu harus datang ke kampung itu. Itu kampungnya orang soleh, kampungnya ahli ibadah. Kau gabung sama orang-orang itu, menunjukkan apa? Bahwa lingkungan yang baik itu bisa merubah. Ya. Oh, dengan senang hatinya kemudian preman jahat yang sudah membunuh genap 100 jiwa ini betul-betul berjalan dia, padahal itu jaraknya jauh sekali. Sampai di tengah padang pasir kehabisan bekalnya, kehabisan minumannya, makanannya. Dia pun lunglai, akhirnya terjatuh meninggal di tengah jalan. Saat meninggal di tengah jalan, ruhnya itu ketika dicabut malaikat maut, rupanya ada 2 malaikat yang siap menyambar ruh dari tangan malakul maut ini. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Jadi mereka rebutan ruh itu dari malakul maut itu. Kata malaikat rahmat, ruh ini milik saya. Karena dia sudah ada keinginan bertobat, maka dia pantas masuk surga, katanya. Kata malaikat azab, oh tidak bisa. Ruh ini milik saya dan dia pantas masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah membunuh 100 jiwa. Rebutan nih malaikat rahmat dan azab ini tentang ruh yang dipegang oleh malakul maut itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat hakim, pemutus. Ya. Kata malaikat hakim yang diutus Allah, sudah gini saja. Jangan tergesa-gesa mengambil wahai malaikat rahmat, dan kau juga jangan tergesa-gesa mengambil ruhnya wahai malaikat azab. Kisu bainal ardaini. Kata malaikat penengah ini, gini saja. Kalian berdua harus mengukur antara kematian orang ini dengan rahib yang alim, apakah lebih dekat jaraknya dengan desa yang dituju, ataukah sebaliknya, bahwa tujuan dia sudah dekat kepada desa yang dituju dan sudah meninggalkan jauh seorang alim yang ditanya. Kalau dia masih dekat kepada orang alim dan tujuannya masih jauh, ambillah wali malaikat azab, masukkan dia ke neraka. Tapi kalau jarak dia lebih dekat kepada kampung dan sudah ditinggalkan orang alim itu, berarti dia sudah dekat kepada tujuan. Wahai malaikat rahmat, ambil, masukkan dia ke surga.
Akhirnya diukur, ya bukan ukuran tukang, ya ukuran malaikat kan itu ya. Jadi diukurlah, subhanallah, sebenarnya kematian orang ini tidak jauh daripada orang alim yang ditanya. Artinya tujuannya masih jauh. Tetapi karena rahmat Allah itu luas, Bu, dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, Allah lipat bumi. Akhirnya jasadnya didekatkan ke kampung orang yang banyak orang soleh dan dijauhkan dari orang alim yang bertanya. Ya, subhanallah. Lah dari situ kata malaikat pemutus ini, kalau begitu wahai malaikat rahmat, kau berhak mengambil rohnya dan dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan, padahal sebenarnya dia masih jauh tujuannya, tapi karena Allah sayang dengan orang-orang yang bertobat, Allah lipat bumi, didekatkan pula di situ. Nah inilah, jangan remehkan tobatnya. Jadi niat tobat itu sudah bisa mengantarkan kita ke surga. Kan belum sampai di kampung itu keburu mati, tapi kan niat tobatnya ada di situ. Dan Allah suka dengan orang yang bertobat, makanya kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah ini juga hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Dan banyak lagi perkara-perkara sebenarnya, ya karena waktu juga. Ya. Taib. Adapun hal-hal yang bisa memasukkan, ini kan pertama kita meminta surga. Sekarang siapa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 kali, dalam riwayat 7 kali, untuk dihindarkan dari neraka, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhi orang ini dari neraka. Lah amalan-amalan apa saja yang menjadikan orang itu masuk neraka, saya tidak akan jelaskan panjang lebar, saya akan sebutkan saja supaya karena waktu juga. Yang pertama, kekufuran dan kesyirikan. Ini dipastikan orang yang kufur dan syirik masuk neraka. Yang kedua, al-mujrimun, orang-orang yang suka melakukan kriminal, perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, al-munafikun, orang-orang yang suka dengan sifat-sifat nifaq, ya, orang munafik. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mentaati para dai yang menyesatkan. Kemudian yang kelima, orang-orang yang meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan, haji, zakat, ditinggalkan kewajiban dan cenderung melakukan yang diharamkan. Kemudian yang keenam, al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong dan congkak. Ya, maka mereka orang-orang yang layak masuk neraka. Ya. Kemudian juga al-ja'wariyul jawad, orang-orang yang lisannya itu penuh dengan kesombongan, keujub, ya. Dan juga orang-orang yang lisannya itu sangat pedas kan. Maksudnya karena bukan makan cabai, Bu, pedas itu. Ya, maksudnya pedas itu karena suka ngomong kasar. Ya, makanya orang bilang itu pedas sekali lisannya katanya. Ya, lebih pedas daripada cabai setan katanya. Ada orang yang ngomong seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang al-mu'taduna alal akharin, orang-orang yang melampaui batas kepada orang dengan kezalimannya, ya. Termasuk juga orang-orang yang mereka al-khain al-khadi, orang yang suka menipu, orang yang suka berdusta, dan lain sebagainya dan banyak sekali. Tapi mungkin sampai di sini saja. Intinya bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita doa yang paling agung sepanjang hayat kita. Perbanyak doa ini. Apa itu? Minta surga 3 kali dan riwayat 7 kali. Maka surga akan mengatakan masukkan orang ini ke surga, dan minta kepada untuk dijauhkan dari neraka 3 kali dan riwayat 7 kali, maka neraka akan mengatakan jauhkan orang ini dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Taib, kalau ada yang bertanya, ada waktu 5 sampai 10 menit. Silahkan. Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Taib, kalau tidak akan ada.